Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dion. Jadi pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu saham BUMN pertambangan yang paling dicintai oleh para investor dividen dan juga para trader, ya teman-teman. Saham yang satu ini punya cerita yang sangat menarik dalam setahun terakhir. Dari kenaikannya ke all-time high, lalu koleksi dalam yang bikin banyak orang nyangkut, sampai rebound yang sedang berlangsung saat ini. Tentu, saham yang akan saya bahas pada hari ini ialah ANTM atau Aneka Tambang Tbk, atau kita bisa sebut bahasa gampangnya itu Antam. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tuntas mulai dari profil perusahaan, perjalanan harga sahamnya dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 yang super dinamis, berita-berita apa saja yang menggerakkan harga saham ini, siapa saja broker-broker besar yang sedang akumulasi pada hari ini, serta prediksi kemana arah saham ANTM ini ke depannya. Apakah masih ada peluang cuan atau justru hati-hati? Jadi, siapkan notebook kalian karena ini bakal panjang, tapi pasti worth it. Jadi, jangan lupa buat di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan analisis saham-saham menarik lainnya. Oke, let's begin. Sebelum kita masuk ke pergerakan saham harganya super dinamis yang seperti kita lihat di layar ini, kita harus pahamin dulu nih, sebenarnya perusahaan apa sih ANTM itu? Nah, PT Aneka Tambang Tbk itu adalah dengan kode saham ANTM adalah perusahaan pertambangan milik negara atau BUMN yang didirikan pada tahun 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan nasional pada kala itu. Perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November tahun 1997. Tahun-tahun dimana ini terjadi krisis ya. Tapi masih nekat juga dibuka itu IPO perusahaan tambang satu ini. Dan saat ini merupakan bagian dari MIND atau Mining Industry Indonesia yang merupakan holding BUMN industri pertambangan. ANTM adalah perusahaan pertambangan yang terintegrasi secara vertikal. Artinya mereka mengelola proses dari eksplorasi, penambangan, pengelolaan, hingga pemasaran komoditas tambang. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan ANTM itu meliputi nikel, nikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Pokoknya sumber daya alam yang bersikap pertambangan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia dan mengekspor produknya ini ke internasional. ANTM memiliki banyak anak perusahaan di berbagai lokasi di Indonesia, seperti PT Indonesia Coal Resource untuk batubara, PT Hantam Resource Indo untuk eksplorasi dan operator tambang, dan PT Indonesia Chemical Alumina untuk bauksit, PT GAP Nickel untuk nikel, dan juga memiliki anak perusahaan di Australia bernama Asia Pacific Nickel Pty Ltd yang fokus pada investasi. Kantor perusahaan ini menunjukkan kalau memang perusahaan tambang ini alias Antam itu benar-benar importer bagi di mata para investor yang seperti saya sebutkan, kayak investor jangka panjang maupun para trading harian. Nah, kantor pusat ANTM berlokasi di gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Legend TB, Simatupang, Jakarta Selatan. Nah, untuk saat ini, ANTM mengoperasikan tambang dan fasilitas pengolahan di berbagai wilayah Indonesia dengan luas lahan konsesi pertambangan yang sangat besar.
dan cadangan mineral yang melimpah. Mengingat besarnya cadangan dan sumber daya yang dimiliki, ANTM juga membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional buat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan yang menghasilkan triliunan rupiah sekali garuk tambang. So, secara fundamental, ANTM adalah perusahaan yang sangat solid. Berdasarkan data terbaru, kapitalis pasar ANTM itu mencapai sekitar 74-75 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, bukan? Dengan PE ratio sekitar 8,75 kali dan EPS TTM sebesar 35 per saham. 35 rupiah per saham, Revenue trailing 12 month mencapai 87,81 triliun rupiah dengan net income 8,48 triliun rupiah. Profit margin sekitar 9,66% dan ROA 10,85% dan ROE yang sangat bagus di 24,69%. Perusahaan ini juga dikenal sebagai saham dividen yang sangat menarik. Dengan dividen yield sekitar 6,69% hingga 7,32% dan rasio pembayaran dividen sebesar 70% pada tahun 2025, meski DPL ini turun dari 100% di tahun-tahun sebelumnya, yieldnya tetap sangat kompetitif dibanding deposito dan obligasi. Jadi ANTM adalah perusahaan BUMN yang pertambangannya punya fundamental yang kuat dengan diversifikasi komoditas yang luas dan menjadi salah satu primadona di sektor pertambangan Indonesia. Tapi seperti yang kita tahu, meski fundamentalnya kuat, harga saham ANTM dalam setahun terakhir mengalami perjalanan yang sangat roller coaster, saudara-saudara. Dan itu akan kita bahas di babak berikutnya. Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Perjalanan harga saham ANTM dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 itu ada perjalanan yang sangat dinamis, teman-teman. Dengan kenaikan ke all time high, koreksi dalam yang menyakitkan dan rebound yang sedang berlangsung, mari kita uraikan dari bulan per bulan. Pada bulan Agustus 2025, saham ANTM itu masih bergerak di kisaran di atas 1000-an, tapi masih di bawah 2000-an rupiah. Volume perdagangannya masih normal, tidak terlalu tinggi. Saham ini bergerak side away dengan tren cenderung stabil. Di akhir Agustus, ANTM ditutup cuma sekitar 2.840 atau bahasa gampangnya itu di bawah 3.000 rupiah. Terus pada bulan September tahun 2025 terjadi itu di mana saham ANTM mulai menunjukkan kehidupannya. Pada tanggal 9 September tahun 2025, saham ANTM melesat dan menyentuh level tertingginya di 3.930 rupiah. Ini ada kenaikan yang sangat signifikan dari level 3.000-an. Volume perdagangan juga melonjak masif dengan hari tertinggi mencapai 514 juta lembar saham pada 9 September tahun 2025. Bagus banget tuh. Nah, ngomong-ngomong BTW, apa yang menyebabkan kenaikan ini? Nah, ada beberapa faktornya. Pertama, kinerja segmen emas ANTM itu sangat kuat dengan pendapatan emas mencapai 57,56 triliun pada tahun 2024, naik 120% year on year. Didorong kenaikan harga emas dunia dan permintaan domestik,
Terus yang kedua itu ekspektasi pembagian dividen yang sangat besar, di mana ATM itu kemudian membagikan dividen sebesar 157,77 per saham atau modal 3,6 triliun pada Juli 2025 dengan imbal hasil dividen sekitar 4,39%. Ketiga, sentimen positif dari pembelian bisnis nikel setelah kendala persetujuan LKEB. Tapi setelah sentimen dividen mereda, agak mulai turun di akhir September tahun 2025. ANTM ditutup di Rp3.160. Jadi makanya nggak heran kenapa di waktu bulan September ini tiba-tiba mengalami kenaikan yang fantastis, karena memang udah ada faktor-faktornya kayak kinerja segmen masa NTM serta pembagian dividen yang sangat besar. Tentu itu membuat investor sama trading kalian tertarik dong sama yang kayak gituan sahamnya. Terus lanjut di bulan Oktober sama November tahun 2025, di mana itu adalah bulan yang sangat penting bagi ANTM karena waktu itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2026 ANTM itu hendak melaksanakan penawaran umum dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau AMETD atau like issue bahasa gampangnya. Nah, like issue ini memperoleh pernyataan efektif dari ANTM yang berhasil menghimpun dana sebesar 5,37 triliun rupiah dan terdiri dari pernyataan modal negara 3,49 triliun rupiah dan dana masyarakat 1,88 triliun rupiah. Harga pelaksanaan like issue berada di 340 per saham rupiah. Nah, dana hasil like issue tersebut dialokasikan untuk pembangunan pabrik ferronikel Altim tahap 1 sebesar 3,49 triliun rupiah dan sisanya untuk modal kerja dan proyek pengembangan lainnya. Like issue ini awalnya memberikan tekanan pada harga saham karena adanya dilusi di akhir November agar ANTM bergerak dari kisaran 2.860 hingga 3.130 rupiah. Dan di akhir November ditutup dengan Rp2.910. Ini merupakan sesuatu hal yang menarik, di mana saham ATM itu gara-gara ada pengumuman like issue itu bisa mengalami sedikit kenaikan, namun ya turun lagi karena memang ini kalau aku lihat sih untuk di mata trading saham sih ini waktunya take profit lah. Tapi untuk investor jangka panjang itu saham masih punya potensi buat naik. Nah, di Desember tahun 2025 itu saham ANTM itu mulai mengalami stabilisasi. Harga bergerak dari 2.860 hingga 3.420 rupiah di sekitar sini. Nah, 3.420 rupiah. Dan di akhir tahun ditutup di 3.150 rupiah. Pasar mulai menyerap dampak like issue dan fokus balik ke prospek fundamental perusahaan di tahun 2026. Nah, ini saham ini di bulan-bulan segini masih mengalami kenaikan yang stabil lah, bisa dibilang. Nah, baru deh di Januari tahun 2026, kalau ada satu bulan yang paling tidak terlupakan bagi pemegang saham ANTM, itu adalah Januari tahun 2026. Saham ANTM melesat kencang dari awal Januari dan pada tanggal 26 Januari 2026, saham ANTM mencapai titik tertingginya sepanjang sejarah di angka Rp4.970. Bayangin, dari 3.150 di akhir Desember naik hampir 58% dalam sebulan. Ngeri nggak tuh? Volume perdagangan di bulan Januari ini sangat luar biasa.
beberapa hari mencapai 400 sampai 600 juta per lembar saham. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti kinerja kuartal 1 2026 yang sangat solid dengan laba kebesaran naik 60%. Harga emas dunia yang terus meroket, tentu kalian tahu di bulan Januari itu apa ya? Amerika Serikat lagi nyerang Venezuela. Jadi jangan heran, tiba-tiba harga emas di dunia itu pada naik-naik. Karena ya waktu itu Venezuela diserang sama Amerika buat apa ya, nangkepin presidennya tuh. Dan ekspektasi kuota produksi biji nikel yang meningkat. Analis dari CNBC Indonesia bahkan menyebutkan bahwa segmen emas merupakan kontributor pendapatan terbesar ANTM. Tapi seperti pepatah bilang, ada apa yang naik terlalu tinggi biasanya akan turun lebih cepat. Setelah menyentuh ATA 4.970, itu saham ATM, terjadi yang namanya take profit masif yang terjadi dan harga mulai menurun. Di akhir Januari, ATM ditutup di 3.830, lumayan menyakitkan. Sudah cukup turun signifikan dari puncaknya. Menyakitkan bukan? Tapi ya bagi kalian yang waktu itu beli saham di bulan Januari, ini apa ya, jackpot buat kalian semua. Nah, lanjut di bulan Februari 2026. Di Februari 2026, saham NTM masih berusaha bertahan di level tertinggi. Harga bergerak di kisaran 4.230 hingga 4.650 di sini. Dan di akhir Februari itu ditutup di 4.350. Meski turun dari ATH, harga masih di level yang sangat premium dibanding tahun sebelumnya. Masih ada kenaikan lah. Nah, karena mengalami kenaikan terus, maka di bulan Maret sampai April ini, saham ANTM itu mengalami koreksi tajam, di mana harganya turun dari 4.350 jadi 3.500 rupiah. Di akhir April ada rebound singkat ke 3.750 rupiah. Tapi tren secara keseluruhan sudah menurun. Banyak investor yang masuk di level 4.000-an mulai merasakan tekanan. Volume perdagangan juga mulai menurun dibandingkan puncaknya di bulan Januari. Dan akhirnya pada Mei sama Juni jatuh bebas. Ini adalah periode yang sangat menyakitkan bagi para pemegang saham ANTM. Di Mei, harga turun ke Rp2.900. Dan di Juni 2026 terjadi jatuh bebas yang sangat dalam. Pada tanggal 4 Juni 2026, saham ANTM mencapai titik terendahnya di angka Rp2.450. Ini adalah penurunan sekitar 50,7% dari ATH 4.970 di bulan Januari tahun 2026. Bayangin aja kalau ada yang beli di 4.970 dan hot sampai 2.450, itu kerugiannya udah hampir setengah dari modal yang kita keluarkan. Apa yang menyebabkan jatuh bebas saham ini? Ada beberapa faktornya, yaitu pertama, koreksi harga emas dunia setelah kenaikan yang terlalu ekstrim. Kedua, kekhawatiran tentang dividen payout ratio yang turun ke 70% dari 100% sebelumnya yang membuat beberapa investor dividen kecewa. Ketiga, aksi jual dari investor asing yang mulai mengambil profit. Keempat, sentimen negatif dari keterlambatan beberapa proyek dan tekanan pada sektor pertambangan secara umum. Dan sedikit tambahan, tentu tahu apa? Ya betul, Prabowo pidato. Sumpah, waktu itu Prabowo pidato di saat IHSG-nya mengalami penurunan yang drastis. Aku masih ingat itu di angka 6.200, turun jadi 5.200. Lumayan menyakitkan bukan? Nah, pada masuk ke bulan Juli tahun 2026, saham ANTM mulai menunjukkan tanda-tandanya kehidupan
tanda-tanda kehidupannya kembali. Dari 2.590 di akhir Juni, di sini itu agak saham Antam itu perlahan naik. Pada pertengahan Juli terjadi berita penting. Harga emas dunia tembus $4.500 per troy ounce, berapa sangat tinggi secara historis. Ini memberikan sentimen positif yang sangat kuat bagi seluruh saham pertambangan emas, termasuk ANTM. Di akhir Juli, ANTM ditutup di Rp2.880, masih di bawah 30. Nah, di Agustus 2026 terjadi rebound signifikan. Bulan yang sedang berlangsung saat video ini dibuat, awal Agustus, ANTM bergerak di kisaran 2.860 hingga 3.220. Pada tanggal 21 Agustus 2026, harga ANTM berada di Rp3.170, naik sekitar 22% dari titik terendahnya di 2.450 di bulan Juni. Volume perdagangan juga mulai meningkat lagi, menandakan ada minat beli yang kembali masuk. Tapi, pertanyaannya, apakah rebound ini sustainable atau hanya dead cat bounce? Untuk menjawab itu, kita harus lihat siapa yang sedang beli dan berita pergerakan yang mendukung pergerakan saham ini. Dan itu kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas satu persatu berita penting yang menjadi katalis pergerakan harga saham ANTM dalam setahun terakhir. Berita pertama ialah kinerja emas yang sangat kuat dan dividen fantastis. Itu terjadi di bulan September tahun 2025. Di mana ini adalah katalis awal yang memicu kenaikan harga ANTM ke 3.000-an dari 3.000-an ke 3.900-an. Segmen emas ANTM mencatatkan pendapatan 57,56 triliun rupiah pada tahun 2024, naik 120% year on year, didorong oleh kenaikan harga emas dunia yang signifikan dan permintaan domestik yang sangat tinggi. ANTM kemudian membagikan dividennya sekitar 157,77 rupiah per saham, atau total 3,6 triliun pada Juli 2025. Dividen yield sekitar 4,39% ini sangat menarik bagi investor jangka panjang. Tapi perlu dicatat, guys, rasio pembayaran dividen atau DPL turun dari 100% di tahun-tahun sebelumnya menjadi 70% di tahun 2025, kata analisis. Koreksi harga saham pasca RUPST lebih dipengaruhi ekspektasi pasar terhadap dividen, bukan karena perubahan fundamental operasional. Terus berita kedua itu terjadi di Oktober 2026, di mana beritanya itu ialah right issue AMETTD sebesar 5,37 triliun rupiah. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2025, ANTM resmi melaksanakan right issue dengan total dana yang dihimpun mencapai 5,37 triliun rupiah. Dana ini terdiri dari penyertaan modal negara 3,49 triliun rupiah dan dana publik 1,88 triliun rupiah. Setelah dikurangi biaya pelaksanaannya, hasil bersihnya itu 5,35 triliun rupiah. Dana tersebut akhirnya dialokasikan dan untuk pembangunan pabrik Pioneer Altim tahap 1 sebesar 3,49 triliun rupiah dan modal kerja serta proyek pengembangan lainnya sebesar 1,85 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi dana untuk pabrik Pioneer Altim tahap 1 sudah mencapai 100%. Sementara serapan untuk modal kerja pengembangan usaha mencapai 89,707%. ANTM masih menyisakan dana sebesar 203,29 miliar rupiah atau sekitar 3,78% dari total hasil bersih
yang akan digunakan secara bertahap untuk operasional dan pengembangan bisnis dengan target penyelesaian semester 2 2026. Baik siswa ini awalnya memberikan tekanan pada harganya karena dianggap dilusi, tapi jangka panjang menganggap ini positif karena mendukung ekspansi kapasitas produksi. Terus berita ketiga itu pada bulan Juni 2026 itu sendiri, di mana waktu itu terjadi laba kuartal 1 2026 naik 60% dan revisi target harga bagi saham Antam. Nah, kinerja ANTM pada kuartal 1 2026 sangat mengesankan. Perusahaan mencatatkan pendapatan 29,32 triliun dan laba bersih 3,41 triliun rupiah, yang merupakan pertumbuhan laba bersih sebesar 60%. Kinerja ini mendorong cipta dana sekuritas untuk merevisi naik proyeksi laba hingga tahun 2028 dan kenaikan ANTM dari 3.300 menjadi 4.300 rupiah per saham dengan rekomendasi beli. Analisis menilai bisnis emas mulai pulih setelah kendala pasokan bahan baku mulai berlangsung meledak. Manajemen ATM menargetkan produksi emas 935 kg pada 2026 untuk meningkatkan 25,8% dibanding tahun sebelumnya, dengan target penjualan emas di kisaran 43-45 ton. Di segmen nikel, ANTM telah memperoleh persetujuan LKAB biji nikel sebesar 18,1 juta WMT untuk 2026 atau meningkat 12,3% dibanding tahun sebelumnya. Bisnis biji nikel tetap menjadi kontributor utama bagi margin perusahaan. Terus berita keempat itu ya, harga emas tembus 4.500 dolar Amerika. Itu terjadi pada bulan Juli 2026. Ini adalah katalis global yang sangat berdampak pada seluruh saham pertambangan emas, termasuk ANTM. Pada bulan Juli 2026, harga emas dunia tembus level 4.500 dolar Amerika per troy ounce, level yang sangat tinggi secara historis. MNC Sekuritas bahkan memasang target emas untuk tahun fiskal 2026 itu sebesar 4.400 sampai 4.600 dolar Amerika per ounce. Kenaikan harga emas ini langsung memberikan sentimen yang sangat positif kuat bagi ANTM karena segmen emas merupakan kontributor pendapatan terbesar perusahaan. Ini bagian jangka panjang. Untuk yang trading harian ya it is your choice untuk kalian semua ya. Terus berita kelima, koreksi dividen payout ratio dan hasil jual asing. Meski banyak berita positif, ada juga faktor negatif yang menekan harga ANTM. Penurunan DPR dari 100% menjadi 70% membuat beberapa investor dividen kecewa. Selain itu, hasil jual dari investasi pada periode tersebut memberikan tekanan tambahan. Data menunjukkan adanya range net sell pada beberapa sesi perdagangan. Meski secara keseluruhan asing masih mencatatkan net buy yang signifikan dalam jangka panjang. Nah, itu perkembangan saham dari Antam dari bulan September 2025 sampai Agustus 2026. Nah, sekarang saya bakalan membahas saham, maksudnya broker yang saat ini masih buy di saham ini untuk pada hari ini ya. Nah, menarik bukti. Pada tanggal 21 Agustus 2026 itu apa ya? Broker saham yang broker saham yang buy pada saham ini ya ada yang namanya ZP sama AGA.
Dan mereka itu apa ya, belinya itu untuk yang ZP itu 61,9 miliar dengan 156,2. Mereka beli di 3.151. Terus saham terus broker AK itu membeli 17,9 miliar dengan lot 56. Mereka beli di harga 3.160 mayoritasnya. Ini merupakan hal yang menarik karena dengan broker kayak mereka itu naik, maksudnya beli paling banyak, itu menandakan bahwa prospek kerja perusahaan satu ini memang bagus di mata mereka. Kan ini 3.151 ya, dan 3.160 ya. Sekarang harganya sendiri berada di angka 3.070. Jadi masih ada kesempatan buat kalian entah mau jadi trading saham kalian atau investor, kalian bisa handle untuk saat ini. Jadi ini kalian tuh harus banyak bersabar. Sebab kalau kita lihat sejauh ini ya, saham yang kayak Antam ini sebenarnya bagus juga. Ya bisa aja dia bakal tembus ke harga tadi yang pernah aku sebutkan 4.700. Dan sekarang soal prediksi saham. Secara teknikal, saham ITM saat ini berada dalam fase rebound setelah bottoming di 2.450. Harga saat ini berada di 3.170 rupiah per 21 Agustus 2026. Beberapa level penting yang harus kita perhatikan adalah mana ya? 2880. Nah, di sekitar sini itu ada support 2.800 sampai 80 sampai 3.000. Nah, sampai sini ini area support terdekat dari rebound bulan Juli waktu itu. Terus area support yang kedua itu ada di kisaran masih di bawahnya lagi, itu ada di 2.550 sampai 2.650. Area bottom sebelumnya ini sangat kuat sebagai support jangka panjangnya. Support ketiganya itu ada di 2.450. Titik terendah di tahun ini, jika jebol bisa turun lebih dalam. Nah, untuk resistance itu ada di kisaran 3.300 sampai 3.500. Nah, sampai sini. Dimana ini area supply dari investor yang nyangkut di level ini. Resistance kedua terjadi di 3.700, 3.750. Nah, dari sini sampai 4.000. Sampai 4.000 ke atas itu merupakan area tertinggi Maret sampai April 2026. Kalau bisa tembus ya bisa halal ini. Dan target yang resisten yang ketiga, ini yang paling ambisius, 4.500 sampai 4.970. Ini merupakan area ATH yang sangat sulit ditembus tanpa katalis yang kuat. Sekalinya tembus itu, wah, kita bisa jackpot banyak nih, kawan-kawan. Nah, analisis dari Ciptadana Sekuritas itu merevisi target harga ANTM menjadi 4.300 per saham dengan rekomendasi beli yang didorong oleh kinerja kuartal 1 2026 yang sangat solid dengan laba bersih naik 60%. Mereka memproyeksikan pertumbuhan laba hingga tahun 2028 dengan EPS naik sebesar 51 sampai 61%. Analis dari Energi Sekuritas, Andrian, merekomendasikan beli dengan target jangka panjang, yaitu Rp4.800. Menurutnya, peningkatan penjualan emas dan nikel mendobrak pendapatan perseroan yang naik
22% menjadi 84,64 triliun pada 2025. Meski partisipasi retail tidak sepenuhnya meningkatkan kinerja ANTM secara signifikan, tetapi memberikan dorongan positif bagi saham tersebut. Berdasarkan konsensus 18 analis, rata-rata target harga 12 bulan ANTM itu adalah 4.737 dengan estimasi tertingginya itu 6.100 dan estimasi terendahnya itu 3.300. Yahoo Finance mencatat target harga rata-rata sebesar 4.770 untuk harga saham tersebut. Target mereka ya. Tapi kita juga harus realistis. Analisis dari OCBC Sekuritas Indonesia merekomendasikan beli menjelang rilis laporan keuangan semester 1 2026. Namun tetap waspada terhadap prioritas harga komoditas. Risiko yang perlu diperhatikan antara lain ialah potensi kenaikan tarif royalti mineral, penipisan cadangan emas pokok, dan fluktuasi harga komoditas global yang dipengaruhi gejolak geopolitik. Nah, menurut prediksi saya, jika harga emas ini itu jika memiliki prospek kerja yang bagus dan katalis yang kuat serta nembus 3.200, ini kan angka yang gede ya, 3.200, maka tidak menutup kemungkinan mereka bisa mencapai hala, apalagi kalau mereka bisa menembus 3.300, 3.350 dan 3.600-an. Angka yang gede bukan? Terus jika saham ANTM itu cenderung mengalami prospek kerja yang kuat atau katalis yang kurang kuat, masih ada area supportnya di 3.100 nih, gede sama 3.140. Nah, masih ada yang support di bagian sini nih. Tapi kalau misalnya amit-amit jebol, ya 3.050 supportnya atau 3.000. Tapi kalau kurang dari 3.000, ya itu keputusan kalian. Kalian mau cut loss atau tetap tahan perusahaan ini. Tahan, maksudnya tahan uang kalian yang ada di saham tersebut sampai nunggu naik lagi. Itu your choice buat kalian semua ya. Dan itu teman-teman pembahasan lengkap tentang saham ATM atau aneka tambang TBK. Dari profil perusahaan BUMN pertambangan yang fundamental sangat kuat, perjalanan harga yang dinamis dari 3.000-an ke ATH 4.970, lalu turun ke 2.450, dan sekarang rebound ke 3.170. Berita-berita penting seperti like isu 5,37 triliun rupiah, dividen pasar fantastis, dan harga emas yang tembus 4.500 dolar Amerika, serta akumulasi broker-broker itu sendiri yang masih tertarik pada saham tersebut, yang juga aktif sebagai top buyer hingga prediksi ke depannya. Namun yang perlu kita ingat, saham ANTM ini adalah saham yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, terutama emas dan nikel. Meski fundamental perusahaannya sangat kuat dengan PE/PI ratio yang masih murah di 8,75 kali dan dividen dia yang menarik di 6,69% atau 7%, itu kualitas harga komoditasnya masih bisa membuat harga saham ANTM berfluktuasi sangat tajam. Jangan pernah investasi dengan uang yang tidak bisa Anda afford to lose. Selalu lakukan riset sendiri atau do your own research. Gunakan manajemen risiko yang ketat dan jangan ikut-ikutan tanpa paham yang akan Anda beli atau FOMO. Sekali lagi, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Keputusan investasi sebetulnya adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman investor lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Kalau ada saham lain yang ingin Anda bahas, tulis di kolom bahas dan tulis itu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan satu hal lagi, kalian boleh saran dan kasih kritik ke saya, sebab saya itu orangnya sangat open terhadap komentar kalian semua. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye dan selamat pagi.